Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Amanda Paramita dari kelas 11 Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran SMK Penerbangan Banjarbaru. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai pengertian dan ruang lingkup sarana dan prasarana. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan mengenai pengertian sarana dan prasarana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses, usaha, pembangunan, atau proyek. Untuk lebih memudahkan membedakan keduanya, sarana lebih ditujukan untuk benda-benda yang bergerak seperti komputer dan mesin-mesin. Sedangkan prasarana lebih ditujukan untuk benda-benda yang tidak bergerak seperti gedung. Menurut Ketentuan Umum Permendiknas, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007, sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah, sedangkan prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah atau madrasah. Sarana pendidikan antara lain gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat-alat media pembelajaran. Sedangkan yang termasuk prasarana antara lain seperti halaman, taman, lapangan, jalan menuju sekolah, dan lain-lain. Secara umum, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan bahan untuk mencapai maksud dan tujuan dari suatu proses produksi. Contohnya, sabit, cangkul, dan lain-lain. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya produksi. Contohnya, lahan, jalan, parit, pabrik, tempat kerja, dan lain-lain. Misalnya, dalam bidang transportasi darat, kita dapat menyebut mobil, motor, bis, taksi sebagai sarana transportasi karena digunakan secara langsung oleh orang. Sedangkan fasilitas pendukung seperti jalan, rambu-rambu, lampu lalu lintas dapat kita sebut sebagai prasarana. Yang kedua, saya ingin menjelaskan mengenai ruang lingkup sarana dan prasarana. A. Peralatan atau perlengkapan kantor, office supplies. Peralatan atau perlengkapan adalah alat atau bahan yang digunakan untuk membantu pelaksanaan pekerjaan kantor, sehingga menghasilkan suatu pekerjaan yang diharapkan selesai lebih cepat, lebih tepat, dan lebih baik. Peralatan atau perlengkapan kantor dibedakan menjadi dua, yaitu peralatan atau perlengkapan kantor dilihat dari bentuknya. 1. Peralatan atau perlengkapan kantor berbentuk lembaran. Peralatan atau perlengkapan kantor yang berbentuk lembaran atau helaian yaitu kertas HPS, kertas folio bergaris, kertas karbon, kertas stensil, formulir, kertas berkop, plastik transparan, kertas karbon, kertas buffalo, amplop, dan map. 2. Peralatan atau perlengkapan kantor berbentuk non-lembaran. Peralatan atau perlengkapan kantor yang berbentuk non-lembaran atau bukan berupa kertas lembaran yaitu pulpen, pensil, spidol, penghapus, penggaris, rautan, gunting, pemotong kertas atau cutter, pembuka surat, pelubang kertas, dan lain-lain. 3. Peralatan atau perlengkapan kantor berbentuk buku. Peralatan atau perlengkapan kantor yang berbentuk buku antara lain buku catatan, yaitu buku untuk menulis catatan harian sekretaris. Selanjutnya ada buku pedoman organisasi, yaitu buku panduan tentang informasi yang berkaitan dengan organisasi, mulai sejarah, struktur, produk dan jasa, hingga prosedur kerja. Selanjutnya, buku tamu, yaitu buku yang digunakan untuk mencatat tamu yang datang ke perusahaan. Dan selanjutnya ada buku agenda surat,
yaitu buku yang mencatat keluar masuknya surat sehari-hari. Peralatan atau perlengkapan kantor dilihat dari penggunaannya. Ada barang habis pakai. Barang habis pakai adalah barang atau benda kantor yang penggunaannya hanya satu atau beberapa kali pakai atau tidak tahan lama. Contoh, kertas, tinta, karbon, klip, pensil, dan pulpen. Barang tidak habis pakai. Barang yang tidak habis pakai adalah barang atau benda kantor yang penggunaannya tahan lama. Contoh, stapler, perforator, cutter, dan gunting. B. Mesin-mesin kantor. Mesin-mesin kantor adalah alat yang digunakan untuk menghimpun, mencatat, mengolah bahan-bahan keterangan dalam pekerjaan kantor yang bekerja secara mekanik, elektrik, dan magnetik. Contoh, komputer, laptop, LCD, mesin tik manual dan elektrik, mesin fotokopi, dan lain-lain. C. Mesin komunikasi kantor. Mesin komunikasi kantor adalah sarana kantor yang digunakan untuk melakukan komunikasi baik di lingkungan organisasi sendiri maupun keluar organisasi. Contoh, telepon, intercom, faksimail, dan telepon wireless. D. Perabot kantor. Perabot kantor adalah benda-benda kantor yang terbuat dari kayu atau besi untuk membantu pelaksanaan tugas pekerjaan kantor. Contoh, meja, kursi, sofa, meja dan kursi untuk tamu, rak buku, lemari, papan tulis, dan lain-lain. E. Interior kantor. Interior kantor adalah benda-benda kantor yang digunakan untuk menambah suasana jadi menyenangkan sehingga memberi semangat dan kenyamanan dalam menyelesaikan pekerjaan. Contoh, gambar presiden dan wakil presiden, gambar lambang negara, bendera, struktur organisasi, lukisan, patung, vas bunga, tanaman hidup maupun buatan, jam dinding, dan lain-lain. F. Tata ruang kantor. Tata ruang kantor adalah pengaturan ruang kantor serta penyusunan alat-alat dan perabotan kantor sesuai dengan luas lantai dan ruang kantor yang tersedia, sehingga memberikan kepuasan dan kenyamanan kepada karyawan dan pekerja. Itulah penjelasan dari saya mengenai pengertian dan ruang lingkup sarana dan prasarana. Jika ada kesalahan kata saat saya menjelaskan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.